Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Catur Paujan dengan NIM 66702400060. Di sini saya diberikan tugas ulangan tengah semester pendidikan anti korupsi di mana menjawab pertanyaan esai lalu saya buat paparan videonya. Langsung saja. Judul yang saya ambil itu ialah judul di sini adalah pemberantasan korupsi di Indonesia antara harapan dan kegagalan moral. Selanjutnya pendahuluan. Korupsi di Indonesia sudah menjadi masalah yang bersifat sistematik. Menurut Transparansi Internasional pada tahun 2024, indeks persepsi korupsi Indonesia hanya mencapai skor 34 dari 100, yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kejujuran dan transparansi di sektor publik. Pelemahan KPK setelah revisi Undang-Undang pada tahun 2019, politik uang di pemilu 2024, serta meningkatnya korupsi di tingkat daerah menjadi bukti bahwa praktik korupsi tidak hanya dilakukan oleh individu, tapi sudah menembus sistem pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu, essay ini mencoba menjawab 3 pertanyaan utama. Mengapa pemberantasan korupsi belum berhasil? Faktor apa yang membuat lembaga anti korupsi gagal berfungsi maksimal? Dan strategi apa yang bisa diterapkan untuk membangun sistem anti korupsi yang adil dan berkelanjutan? Dalam kajian ini, selanjutnya adalah tinjauan teori. Dalam kajian ini saya menggunakan beberapa teori penting. Yang pertama itu teori sistem politik dari Gabriel Almond dan Bingham Powell pada 1966. Yang menjelaskan bahwa korupsi muncul ketika sistem politik gagal menyalurkan aspirasi masyarakat. Yang kedua itu teori keadilan sosial John Rawls pada 1971 yang menyatakan bahwa ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan dan kesejahteraan melahirkan perilaku koruptif. Yang ketiga itu ada konsep good governance dari UNDP pada tahun 1997 yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi politik. Selain itu, Aspinall dan Barenskut pada tahun 2019 pun menjelaskan bahwa politik uang menjadi akar utama korupsi elektoral. Sementara Winters menyoroti korupsi sebagai bagian dari sistem oligarki yang terbentuk sejak Orde Baru. Selanjutnya, pembahasan. Korupsi di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang. Sejak masa kerajaan, praktik upeti dan loyalitas terhadap raja sudah menjadi bagian dari budaya rente. Memperkaya pada masa kolonial VOC, pejabat Belanda memperkaya diri melalui monopoli dagang dan pajak berlebih terhadap rakyat pribumi. Setelah kemerdekaan, masa Orde Lama yang diwarnai dengan semangat nasionalisasi justru membuka peluang penyimpangan karena lemahnya pengawasan. Era Orde Baru kemudian menjadi puncak korupsi sistemik. Soeharto membangun sistem patrimonial di mana loyalitas politik dibalas dengan akses ekonomi. Reformasi 1988 membawa harapan dengan lahirnya KPK pada tahun 2002. Tetapi sejak revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019, lembaga ini kehilangan sebagian independensinya akibat intervensi politik. Di era sekarang, korupsi juga bertransformasi ke ranah digital, misalnya manipulasi e-budgeting atau data proyek berbasis daring. Data dari ICW tahun 2023 mencatat 579 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai 4,5 triliun. Bahkan kasus bansos tahun 2020 menjadi simbol krisis moral di tengah pandemi ketika pejabat publik memperkaya diri saat rakyat menderita. Faktor-faktor yang menyebabkan korupsi tetap subur, antara lain lemahnya sistem politik, budaya patronase, serta sikap permisif masyarakat terhadap praktik gratifikasi dan pungli. Artinya korupsi di Indonesia bukan sekedar masalah hukum, tapi juga masalah moral dan budaya yang sudah melembaga. Untuk memberantas korupsi secara berkelanjutan, diperlukan reformasi yang menyentuh akar masalah. Yang pertama, pemerintah harus membangun sistem integritas nasional, yaitu kerjasama antara negara, swasta, media, dan masyarakat sipil dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, dilakukan reformasi politik, terutama dalam pendanaan partai dan kampanye agar tidak lagi bergantung pada donatur pribadi yang sering menimbulkan konflik kepentingan.
Yang ketiga, pendidikan anti korupsi perlu dihidupkan kembali, bukan sekedar hafalan, tapi sebagai pembiasaan moral sejak dini. Selain itu, digitalisasi birokrasi harus diperkuat melalui sistem open data dan teknologi blockchain, agar anggaran publik bisa diawasi secara transparan. Dan terakhir, KPK harus dikembalikan ke posisi independen, serta perlindungan terhadap pelapor korupsi harus diperkuat lagi agar masyarakat berani bersuara. Selanjutnya, simpulan dari paper yang saya buat itu, korupsi di Indonesia bersifat sistemik dan kultural. Ia tidak akan bisa diberantas hanya dengan penegakan hukum semata, tapi membutuhkan reformasi sistem dan pembangunan budaya etika publik. Pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil. Seperti yang dikatakan oleh Nurkolis Majid pada tahun 2024, kejujuran itu adalah fondasi peradaban. Pernyataan ini menegaskan bahwa melawan korupsi bukan hanya urusan hukum, melainkan gerakan moral bangsa untuk menegakkan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Hanya dengan hanya dengan itu, Indonesia bisa benar-benar membangun pemerintahan yang bersih dan keadilan. Sekian presentasi saya. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.